Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua. Jadi video kali ini gua mau jawabin ya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi kan kemarin gua habis upload video yang tentang 1 liter Pertamax ya, bisa dapat berapa kilometer. Dan itu ada beberapa juga pertanyaan, cuman gua akan jawabin juga beberapa pertanyaan di video-video gua yang lainnya. Tapi sebelum gua bahas ke pertanyaan dari teman-teman, jujur gua agak amazed banget ya. Bener-bener Frigo ini di luar ekspektasi gue banget, karena ya sampai sekarang tuh gue ngerasa ini motor anjir gila, ini pilihan terbaik sih kalau menurut gue ya, kalau untuk daily dalam kota, terus nyari motor yang harganya nggak terlalu mahal, fiturnya banyak, lumayan irit ya. Menurut gue ini Frigo udah pilihan paling tepat ya. Bayangin aja 1 liter bisa nembus, kemarin berapa sih gue, 56,2 ya, 56,2 km, gila itu irit banget. Oke, langsung aja ya kita coba ke pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman ya. @ageng Teosan. Di video gue yang uji tanjakan ekstrim ya, tanjakan ke arah wisata Patung Batu Kuda tiasa Kang nanjakna ti arah Ciguruwik Bandung Timur. Oh, ini mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin lebih untuk konten kali ya, untuk konten berikutnya ya. Coba ke tanjakan wisata Patung Batu Kuda ya. Oke, untuk Ageng Teosan, insya Allah gue akan coba nanti ya, kalau memang waktunya memungkinkan juga dan bisa gitu gue untuk ke arah sana. Karena jujur gue kalau ke arah Bandung Timur itu sebenarnya rada-rada jarang banget guys. Apalagi ini gue baru denger sih kalau wisata ini, karena ya mungkin gue karena jarang main ke sana, jadi gue nggak terlalu banyak tahu sebenarnya tentang tempat-tempat wisata di Bandung Timur ya berarti ya. Nanti insya Allah kita akan coba ya, kalau memang waktunya memungkinkan kita akan coba. Tapi kalau misalnya ini adalah sebuah pertanyaan ya, gue belum pernah ke sana jadi belum tahu juga gitu ya. Kemudian dari Yusuf Supriyadi 2660, di video gue yang semalam, yang 1 liter Pertamax bisa dapat berapa kilometer? Bang, kalau gue berat 80, istri 54, anak-anak 50, total 184 ya berarti ya. Kuat nggak Frigo? Maksudnya ini kuat gimana? Kuat nanjak atau kuat jalan? Kalau kuat jalan sih kuat ya, dengan bobot segini. Cuman sebelumnya nih, untuk motor ini kan memang peruntukannya 2 ya, depan belakang, jadi sangat tidak disarankan lah kalau untuk lebih dari 2 orang. Tapi kalau misalkan konteksnya adalah kuat atau enggaknya aja, kayaknya masih kuat jalan ya. Cuman kalau untuk nanjak, gue juga nggak tahu nih tanjakannya kayak gimana. Kalau tanjakan yang agak ekstrim mungkin rada berat, karena di video tanjakan yang uji tanjakan gue ya, beberapa video itu gue kan boncengan juga tuh sama cewek gue, itu bobot kita itu kurang lebih berapa, 140, berarti 140 kiloan. Nah pas tanjakan yang terakhir, yang cartil, yang memang rada nanjak, itu kita jujur agak berat di situ. Tapi memang gue menyiasatinya dengan jalannya tuh zigzag guys. Jadi kalau memang jalan tanjakan yang berat, udah digas full, itu udah nggak naik gitu ya, zigzag gitu ya. Next dari Aris Poko X3240, mantap kontennya Kang, niat pisan, irit banget ya ternyata. Nah bener banget nih, menurut gue juga ini bener-bener irit ya, irit banget. Dari 1 liter sampai dapat 56,2 tuh miss banget itu gue sendiri ya. Jadi emang kayak akhirnya gue tahu nih angka pastinya untuk gue ya, dengan bobot 82,5 kemarin, 83 lah ya kita bulatin, dengan bobot 83 kg, ternyata dari 1 liter Pertamax itu bisa nembus sampai 56,2. Ya mungkin kalau gue kemarin nyetirnya geradakan mungkin ya, kayak ngebut terus pokoknya nggak ada lampu merah atau gimana, mungkin prediksi gue mungkin di angka 50 juga masih dapat gitu. Jadi emang menurut gue ini motor irit banget lah, kalau untuk peruntukan dalam kota udah pilihan terbaik ya buat gue. Oh ya sebelumnya nih, gue juga pengen cerita ya. Jadi kan si Frigo itu indikator bensinnya kan digital ya. Nah
Gue tuh awal-awal nggak tahu kalau misalnya kedip-kedip awal tuh gue kirain masih sisa sedikit gitu. Ternyata guys, dari pengujian gue kemarin, begitu kedip-kedip di awal itu tuh masih bisa jalan kurang lebih sekitar 20 kilometer loh. Jadi masih masih bisa jauh gitu loh perjalanannya, meskipun bensinnya indikatornya udah kelap-kelip ya di awal tuh. Jadi kalau misalnya kalian nih yang terutama Frigo ya, kalau motor lain gue nggak tahu, yang punya Frigo terus kalian ngerasa deg-degan pas kelap-kelip di awal indikatornya, tenang aja guys, itu masih bisa jalan sekitar 20 kilometeran. Itu gue jalannya aja dengan, maksudnya metode jalannya itu ya dalam kota ya, maksudnya ya kalau ada jalan kosong agak digeber dikit, kalau macet ya berhenti gitu loh. Jadi benar-benar pure dalam kota gitu. Gimana kalau misalnya kalian cuma jalan santai pelan gitu ya, pelan-pelan lah, mungkin jaga kecepatan di angka 20 atau gimana gitu, itu mungkin pasti bisa lebih irit. Itu ngecoh gitu ya, mengecoh gua banget ya. Jadi pokoknya kalau udah apa namanya, udah kelap-kelip tenang aja, itu pokoknya masih bisa jauh banget lah jaraknya ya. Dari Dirawayuda ya, Frigo saya tahun 2023 akhir, hasil X beras. Harian dari rumah ke kantor, pulang pergi tiap hari 1:52. Balik nggak balik dengan Mio Z dan Vario 125 saya. Gue nggak ngerti ini sih pertanyaannya gimana. Tapi kalau kesimpulan yang gue dapat tuh, ini Frigo dia 1:52 ya, berarti 1 liter berbanding 52 km, dan ya sama gitu, memang irit gitu, ini irit banget. Dan ini dia Frigo tahun 2023 akhir. 2023 akhir berarti sebenarnya udah mirip kayak yang gua ya bentuknya ya, jadi bukan yang versi pertama. Oke, next dari @kt_bentar 776. Wah, irit banget nih motor, nggak kayak motor Xeon saya bang, nggak nyampe 45 km. Gue nggak tahu sih kalau Xeon, karena gue belum pernah nyobain ya kalau Xeon. Tapi emang ini irit banget sih, benar-benar di luar ekspektasi gue ya. Sekali lagi, ini si Frigo tuh iritnya udah cukup banget lah, udah puas banget gue dengan motor Frigo ini. Cuman memang gue tuh agak kurang suka Frigo itu dari jok ya, joknya itu keras banget kalau menurut gue. Buat gue ya, mungkin kalau untuk orang lain ada perbedaan pendapat nggak masalah, tapi untuk gue pribadi jok Frigo itu keras, jadi agak kurang nyaman. Udah joknya keras, terus shock breakernya keras, jadi kalau udah ngelewatin jalan yang kurang mulus, jalan berlubang, berbatu-batu gitu, itu pegel banget. Udah pantat jadi pegel gitu ya, sakit. Terus apalagi shock breaker tuh, kalau misalnya kita ngeliatin jalan jelek tuh berasa gitu getarannya tuh ke tangan. Jadi emang menurut gue itu kelemahannya lah kalau dari Frigo. Sama gantungan ya, gantungan barang itu kan selalu gue bilang tuh, gantungan barangnya itu gue kurang suka lah kalau dari Frigo ya. Ini kita bicara buat pabrik ya guys ya, kurang suka ya. Sama satu lagi ternyata ya, sama dek kaki. Gue tuh lupa waktu itu mau bilang ya di video gue yang sebelumnya, dek kaki Frigo itu termasuk sempit sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau untuk harian ya nggak masalah sih, kalau misalnya kaki kita agak nekuk gini ya. Tapi kalau misalnya mau dipaksain lurus terus agak ke tengah, itu dia agak sempit memang untuk dek kakinya. Oke, next dari @ajiril Meumar. Saya bingung mau beli Frigo ini apa Vario 125. Yang punya saran tolong dong kasih tahu plus minusnya. Gue udah pernah sih bikin video comparing ya antara Vario 125 dengan Frigo. Nah, mungkin buat Aji bisa dicek di video gue sebelumnya. Tapi secara singkatnya, kalau gue akan mendeskripsikannya gini. Kalau peruntukan lo adalah untuk harian, daily ya, kemudian lo butuh yang praktis, lo butuh yang apa ya, istilahnya bisa membawa barang banyak, itu pilihannya adalah di Frigo. Nah, kemudian kalau misalkan lo butuh yang tarikan mesinnya dia lebih stabil dan kenceng ya, dengan CC 125, irit bahan bakar, klaim dari Honda-nya ya, lu bisa pilih Vario 125. Tapi sebenarnya kalau masalah irit bahan bakar, gua kemarin udah nyoba ya. Nah, ini kan lu juga komen di video gua yang 1 liter Pertamax bisa dapat berapa kilometer ya. Nah, pengujian gua ternyata si Frigo ini juga termasuk irit gitu, dengan range 1 liter dapat 56,2. Tapi balik lagi, ini tergantung dari Aji nih. Menurut Aji itu kalau misalnya cari yang irit,
dengan 1 liter dapat 56,2 itu termasuk irit atau enggak gitu. Karena kan persepsi orang tuh beda-beda ya. Ada yang bilang angka segitu angka normal, ada yang bilang irit banget, ada yang bilang boros. Jadi ya itu gue balikin lagi ya pilihannya. Kemudian dari @pevensey, mantap Kang, kalau boleh tolong bikin video tes BBM tapi pakai Pertalite. Soalnya secara kompresi mesin Frigo ini masih bisa pakai Pertalite. Oke, jadi kalau untuk Pertalite kayaknya gua nggak akan bikin ya, karena memang gua pertama motor gua dari awal selalu pakai Pertamax, jadi nggak gua campur-campur lah istilahnya. Kemudian yang kedua, untuk Pertalite ini agak susahnya apa? Karena banyak pom bensin yang nggak ngebolehin gitu loh kalau untuk beli ketengan cuma 1 liter di botol ya, bukan langsung di motornya. Jadi mungkin agak susah. Tapi nggak tahu ya, mungkin kedepannya kalau misalnya memang gue merasa oh ini bisa dilakukan, oke gue akan coba lakukan. Tapi untuk saat ini kayaknya belum bisa. Karena kemarin pun gue pas beli bensin untuk Frigo, jadi kan awal tuh gue udah beli tuh ya bensin karena memang motor gue masih ada isinya. Setelah gue habisin, gue isi lah kan si Frigo gue itu pakai 1 liter Pertamax. Nah setelah itu kan gue harus beli lagi bensin cadangannya ya, karena dikhawatirkan mogok gitu di tengah jalan kehabisan bensin. Nah pertama gue datang ke SPBU yang di jalan apa ya, Pelajar Pejuang gitu ya, itu nggak bisa gue isi 1 liter pakai botol karena ya katanya sih memang di situ SOP-nya nggak boleh kayak gitu. Jadi kesimpulannya ada pom bensin yang nggak mengizinkan kayak gitu. Jadi agak susah. Itu untuk Pertamax loh, yang gimana Pertalite gitu. Nah kan Pertalite itu BBM subsidi ya, pasti akan lebih apa ya, lebih terbatas juga gitu. Peruntukannya lebih terus SOP-nya juga mungkin akan lebih ketat gitu. Jadi agak susah mungkin ya. Dan ya gue juga sayang gitu karena motor gue selama ini selalu pakai Pertamax gitu ya, Pevensey. Kemudian dari @UUU123 1000, tekanan bannya berapa tuh depan sama belakang, terus tangki bensinnya udah ada yang custom biar agak gedean nggak kapasitas tangki bensinnya kayak Lexi. Untuk tekanan bannya, pokoknya ini motor belum gua apa-apain banget dari awal ya, dari motor ini datang sampai sekarang kurang lebih udah 4 bulan ini motor belum gua apa-apain. Mulai dari tekanan ban ya masih bawaan awal aja, terus tangkinya pun sama masih awal. Gua tuh paling males gitu kalau udah modif ke hal-hal yang agak inilah, agak bukan sensitif, agak lebih ke jeroannya ya. Gue tuh udah males, kayak misalkan tangki agak males gue, karena ya udah mending bawaannya aja kalau masalah tangki bensin. Terus tenaganya ya, cc-nya itu kayak bawaan aja lah gitu. Kecuali kalau misalkan modif kayak misalkan shock breakernya, terus velg misalnya, terus knalpot misalnya. Nah kalau gitu gue masih oke, masih ya bisa lah gitu. Tapi kalau udah kayak modifikasi tangkinya biar lebih besar misalnya, atau mungkin naikin cc-nya, itu gue udah males. Kemudian dari @brutal resistance art of war 3907, tekanan angin depannya pakai nitrogen di 24 PSI saja, tambahin jalur stang PCX supaya nggak terlalu terasa getaran stangnya. Oke, terima kasih sarannya buat brutal resistance. Mungkin next kita akan coba ya, cuman memang ini motor gue bener-bener masih orian pabrik banget gitu, jadi gue juga belum akan nambahin apapun gitu di motor gue. Terus untuk tekanan udaranya pun gue belum, dari awal beli itu belum pernah gue isi atau gue ganti, itu belum pernah. Oke guys, mungkin segitu dulu aja video gue kali ini, karena ini gue cek udah nggak ada lagi ya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan, dan ini lebih ke sharing pengalaman dan saran ya di video-video sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah support gue. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe ya. Yang belum subscribe boleh di subscribe, karena dengan kalian mensubscribe gue juga akan jadi lebih semangat untuk bikin videonya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.